Oke guys, welcome back my channel AgriFX Dollar. Kembali lagi bersama aku di video seputar analisa dan edukasi trading forex. Jadi di video kali ini kita masih lanjut membahas zona-zona yang terdapat dalam teknik supply and demand analysis ya. Nah, kalau di konten video sebelumnya kita sudah bahas zona rally base rally yang merupakan area demand. Nah, kali ini kita akan bahas untuk zona drop base dropnya ya, yang merupakan area supply sekaligus area entry kita. Nah, untuk zona drop base drop itu artinya harga harus mengalami penurunan terlebih dahulu atau drop ya. Kemudian dia membuat base dengan munculnya candlestick bullish. Nah, dan dia membuat base. Kemudian setelah dia membuat base, harga kembali bergerak turun atau drop. Nah, inilah yang dinamakan zona drop base drop ya, yang merupakan area supply. Langsung aja kita contoh di grafik MetaTrader-nya. Nah, di sini teman-teman perhatikan pada grafik gold time frame H1 ya. Nah, ketika harga sudah membuat zona drop base drop, yang artinya harga mengalami penurunan terlebih dahulu atau drop ya, ini kemudian dia membuat base yang mana muncul candlestick bullish. Nah, lalu harga drop kembali ya setelah dia membuat base. Nah, inilah yang dikatakan zona drop base drop ya. Dia drop atau turun, kemudian membuat base atau bergerak sideways ya. Nah, kemudian dia kembali drop ya, drop base drop. Nah, inilah zona drop base drop yang merupakan area supply ya. Nah, kemudian teman-teman sini perhatikan ketika harga bergerak naik, koreksi naik dan masuk ke dalam area zona drop base drop tadi ya. Nah, ini akan mengindikasikan terjadinya dorongan untuk turun kembali ya, atau pembalikan ya setelah terjadinya koreksi naik. Nah, kemudian dia melakukan dorongan turun kembali ya, yang artinya ketika dia masuk ke dalam zona drop base drop atau area supply ini, teman-teman bisa bersiap-siap untuk open posisi sell ya, atau teman-teman juga bisa langsung pasang PO sell limit di kisaran harga zona drop base drop atau zona supply ini ya, bisa pasang PO sell limit. Ini harga kembali retest ya, menguji ulang area supply. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia retest kembali. Nah, namun sempat tembus tapi gagal break ya. Dia gagal break di atas area supply. Nah, teman-teman bisa open posisi sell ya selama harga tidak break di atas area supply. Nah, kalau dia break di atas area supply atau zona drop base drop, kemungkinan harga akan lanjut naik ya menuju area supply yang terdekat ya. Area supply yang berada di atasnya. Jadi selama dia belum break, teman-teman masih boleh melakukan open posisi sell ya. Lalu untuk stop lossnya, teman-teman letakin beberapa pips atau beberapa poin di atas area supply, dan untuk take profit atau target teman-teman letakin pada support yang terdekat ya. Nah, jadi caranya seperti ini untuk penggunaan atau entry dengan menggunakan zona drop base drop ya, atau area supply. Intinya sekali lagi aku ingetin, jangan tahan posisi teman-teman kalau harga terjadi break di atas area supply ya, atau bisa pasang stop lossnya di atas area supply. Kita contoh yang kedua. Nah, di sini teman-teman perhatikan pada pair mata uang GBP USD time frame H4 ya. Nah, jadi sebelumnya untuk menggunakan teknik analisa dengan supply and demand ini bisa digunakan semua time frame ya. Semakin besar time frame-nya itu area supply ataupun area demand-nya itu semakin kuat ya, semakin besar time frame-nya.
Dan untuk area supply ataupun area demand kalau bisa itu masih fresh ya, yang artinya harga belum masuk sama sekali ke dalam zona supply ataupun zona demand, masih fresh ya. Kalau dia udah berulang di retest atau diuji kembali, itu potensinya akan terjadinya break ya, baik itu di atas area supply ataupun di bawah area demand. Nah di sini oke, kita lanjut. Teman-teman perhatikan ini membentuk zona drop base drop, yang artinya harga mengalami penurunan terlebih dahulu, drop ya, kemudian dia bergerak sideways atau membuat base nih, candle bullish, muncul candle bullish, candle bearish, bullish, bearish, bullish ya, membuat base sideways ya. Nah inilah zona base. Kemudian setelah dia membuat base, harga kembali drop ya, atau turun. Nah inilah zona drop base drop ya, yang sebagai area supply. Nah setelah itu teman-teman perhatikan ketika harga sudah masuk ke dalam area supply seperti ini. Nah area supply, nah baru teman-teman boleh bersiap-siap open posisi sell ya, dengan open posisi sell. Nah di sini teman-teman perhatikan lagi, harga mencoba atau retest kembali ke dalam area supply. Nah ini ya, tadi udah dia masuk area supply, kemudian harga bergerak turun atau terjadi dorongan penurunan pada harga ya, kemudian dia mencoba lagi retest di area supply ini, kemudian tidak mampu menembus serta break ya di atas area supply. Akhirnya harga pun terjadi dorongan penurunan kembali ya. Nah jadi intinya teman-teman bisa sell ketika harga masuk ke dalam area ataupun zona drop base drop ya, area supply. Nah untuk take profit atau target teman-teman letakin pada support yang terdekat. Lalu untuk stop lossnya teman-teman letakin beberapa pips atau beberapa poin di atas area supply ya. Sekali lagi aku ingetin, kalau bisa area supply itu yang masih fresh ya, agar karena kalau area supply yang masih fresh itu masih bisa dibilang validasinya kuat ya, tapi kalau udah sering di retest itu potensinya akan terjadinya break ya. Oke teman-teman, mungkin sedikit teman-teman udah paham ya penjelasan dari aku tentang zona drop base drop. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, langsung aja ketik di kolom komentar ya. Oke, semoga teman-teman, aku harap teman-teman bisa coba pelajari ya di grafik MetaTrader teman-teman, tandai pelan-pelan ya mana area zona drop base drop, sekaligus yang kemarin udah aku ajarin, udah aku jelasin ya, zona rally base rally. Oke, mungkin ini aja dulu ya video edukasi kita. Buat teman-teman yang ingin bergabung di grup Signal Telegram gratis ya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Setiap harinya kita juga share signal ya di grup Telegram. Oke teman-teman, mungkin sekian. Sebelumnya aku ucapin terima kasih, dukung terus channel AlGrafx Dollar agar semakin berkembang, dan sampai jumpa di next video seputar analisa dan edukasi trading forex berikutnya.